Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Saputra dengan NIM 332190032. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, program Random Forest. Nah, Random Forest itu sendiri itu kayak berupa gabungan dari beberapa decision tree yang dijadiin satu model. Nah, model tersebut dinamakan Random Forest. Random Forest sendiri ada dua tipe. Yang pertama Random Forest yang biasa dan ada yang extremely Random Forest. Kita langsung masuk ke programnya aja ya. Nah, di sini ada pertama library-nya import argparse. Nah, argparse ini gunanya supaya kita bisa menggunakan flag di terminal nanti. Contohnya seperti ini. Python random underscore forest.py ini nama filenya, file yang ini nih. Terus classifier type-nya rf. Jadi flag yang digunakan itu yang ini. Flag yang digunakan itu yang rf atau random forest. Nah, kalau misalnya ditulisnya gini, nah berarti flag yang digunakan itu flag extremely random forest. Jadi kita bisa flag ini ibaratnya seperti input. Kita mau file ini nih, file random forest underscore random underscore forest.py ini kita bisa gunakan dua mode, yaitu sebagai random forest atau sebagai extremely random forest. Nah, itu fungsi dari flagnya. Sebenarnya flag ini nggak harus juga sih, ini karena berhubung random forest dan extremely random forest itu cara pembuatan programnya itu mirip, hampir mirip banget. Nah, makanya kita menggunakan satu file aja, terus dipakein flag ini supaya lebih efisien aja. Sebenarnya juga bisa menggunakan dua dua file. Kalau pakai dua file kita nggak perlu pakai ini lagi, pakai flag ini nggak usah. Nah, terus habis itu ada juga library NumPy. NumPy ini digunakan karena kita ada beberapa pengolahan data ya, seperti ini nih, NumPy Array. Nah, kalau NumPy Array ini itu harus pakai library NumPy supaya bisa dijalanin. Terus ada juga library Matplotlib. Nah, Matplotlib ini eh, library untuk memplot data. Jadi nanti misalnya ada data input, input data kan ada banyak. Nah, data-data tersebut bakalan dibuat grafiknya. Nah, grafik tersebut dibuatnya menggunakan library Matplotlib. Terus ada juga escalar matrix. Nah, kalau escalar matrix ini ibaratnya kayak untuk mereview kalau ujung dari program kita ini kan untuk memprediksi suatu nilai kan. Nah, dari prediksi nilai tersebut kita lihat seberapa akuratkah prediksinya atau seberapa presisi yang kita prediksi tersebut. Nah, itu kita menggunakan escalar matrix. Seperti contohnya ntar ada recall, ada apa tuh? Precision, ada F1 score. Nah, itu tuh identifikasi indikator-indikatornya. Terus ada juga escalan yang trend test split. Nah, kalau trend test split ini fungsinya tuh untuk memisahkan data. Jadi data nanti dipisahkan menjadi dua tipe, yaitu trend set data, trend dataset sama test dataset. Nah, kalau trend ini untuk mengecek uh, path-nya atau polanya. Jadi kita mencari pola dari suatu kumpulan data itu, polanya tuh seperti apa. Nah, yang tes ini itu untuk mengetes pola tersebut, pola yang tadi dibuat sama trend ini. Jadi trennya udah buat pola, jadi misalnya polanya kayak gini. Nah, terus dites pakai data yang ini. Polanya tuh bener gak sih? Kalau nggak bener ya berarti ntar diacak lagi. Kalau misalnya udah bener baru gitu. Nah, terus ada juga escalan ensemble. Nah, escalan ensemble ini yang ada apa tuh buat masukin fungsi random forest classifier sama extractris classifier. Nah, yang random forest classifier ini yang random forestnya biasa. Nah, kalau yang extractris ini extremely random forestnya. Terus ada juga library ini bukan library, ini kayak file ini mengambil file dari utilities atau yang ini nih, yang utilities ini yang diambil itu fungsi ininya visualize classifier-nya. Nih, yang diimport itu visualize classifier-nya. Itu. Terus masuk ke ini tadi ini argumen parser ya. Parser itu yang ini nih. Argparse. Yang flag tadi ini dari sini sampai sini. Nah, terus di sini kita ngeload datanya, input datanya. Data yang diinput itu ini nih. Data underscore random underscore forest.txt. Nih yang ini nih. Ini semua datanya. Ini datanya contohnya begini nih. Ini kan di sini kan dipisahin dengan koma kan. Delimiter koma. Jadi sebenarnya ini ada beberapa data, ada 3 data dalam satu baris ini. Satu data, tapi sebenarnya ada 3.
Nah, di sini kayak misalnya 5.88, koma berarti ini udah beda lagi datanya 6.2, koma berarti beda lagi datanya 0. Jadi data pertamanya ini. Tapi di dalam data ini dibagi menjadi tiga lagi, 5.88, 6.2 sama 0. Nah, contoh ibaratnya 5.88 ini sebagai tinggi badan, yang kedua ini sebagai berat badan, yang di sini ini sebagai kelasnya. Jadi misalnya tingginya 5.88, beratnya 6.2, dia termasuk misalnya golongan 0 itu golongan kurus gitu. Terus 5.7 misalnya tingginya, terus beratnya 3.59. Nah, dia termasuk golongan misal eh, gemuk gitu. Terus misalnya 3.42 sama 4.47 berat tinggi sama beratnya dia termasuk golongan ideal kayak begitu. Nah, ini terakhir ini kayak kelasnya ini. Untuk data ini ya. Jadi kalau setiap dataset itu beda-beda tergantung yang buatnya. Terus habis itu lanjut, nah nih dipisahin yang tadi saya bilang tadi, itu dipisahin jadi tiga kelas karena di sini kan ada tiga kelas kan tadi. Kalau misalnya dipisahin dengan koma ada tiga kelas, jadi masing-masing ini dimasukin sini, kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 0 yang itu yang ini yang pertama, baris pertama, terus kelas 1, terus kelas 2 gitu berurut kelasnya itu. Terus setelah dapat baru diplot nih datanya, inputnya nih, data yang random forest ini. Nah, ini saya contohinnya pertama pakai random forest dulu ya. Ini untuk plotnya agak lama emang. Nah, itu pertama nih, kita upload kan tiga data. Kelas yang 0, kelas pertama nih, kelas 0-nya ini akan direpresentasiin dengan S. S ini square atau kotak. Terus yang kelas 1 itu bakalan direpresentasiin dengan O atau oval, bulat. Terus kelas yang kedua, kelas 2-nya ini akan direpresentasiin sebagai triangle atau segitiga. Lambangnya kayak lambang topi gini. Jadi ntar data-data tersebut bakalan direpresentasiin kayak gini. Bakalan dijadiin grafik plot nih, plotnya. Nih yang ini nih tuh. Jadi dia ada kotak, ada segitiga, ada bulatnya. Nih. Jadi yang kelas 0 nih ya 5.88, 5.7, 3.42, 7.55, 7.16 sampai seterusnya itu di plotnya tuh yang ini. Nih, yang kotak-kotak ini nih. Terus yang kata data yang kedua, yang ke tengah tuh yang 6.2, 3.59, 4.47, 7.67, 2.65 sampai ke bawah itu yang ini nih, yang bulat-bulat datanya tuh. Terus yang terakhir ini yang segitiga yang ini nih, yang kelas ketiga, yang kelas underscore 2. Nah, setelah diplot datanya, ini sebenarnya cuma buat ngeplot doang, buat ngeliat input datanya tuh kayak gini nih, datanya tuh tersebar di sekitar sini nih, data-datanya. Setelah itu dipisahin tadi yang saya bilang train test split itu. Jadi dipisahin menjadi dua jenis, yaitu train set data dengan test set data. Nah, di sini jumlahnya itu test size-nya itu 0,25, atau misalnya kalau dipresentasiin berarti 25%. Berarti otomatis kan ini karena cuma dijadiin dua jenis, train sama tes, berarti kalau tesnya 25% berarti kan trainnya 75% kan. Nah, jadi misalnya contoh di data random forest ini ada 100 data, kan gini, ini satu data, ini satu data, ini satu data. Nah, kalau misalnya ada 100 data, berarti 75 datanya itu sebagai trend set data, yang 25-nya itu sebagai test set data. Dengan diacaknya random test setnya tuh 5. Jadi dia bakalan diacak-acak terus gitu. Ini rasio doang 5 itu. Bakal diacak-acak untuk memisahkan, untuk mendapatkan set data sama test set data. Tuh. Kalau udah dipisahkan, baru di sini kita menggunakan apa? Ini tergantung flagnya. Karena di sini flagnya yang RF nih. Flagnya yang RF. Jadi dia bakal masuk sini. Classifier type sama dengan RF. Berarti masuk ini classifiernya pakai yang random forest classifier. Param ini enkripsinya. Habis itu baru di visualize classifier. Nah, visualize ini kan ngambil dari sini kan tadi. Nih, from utilities import visual classifier. Nah, jadi kalau kita misalnya nulis gini, visual classifier, dia bakalan masuk ke file utilities di fungsi visual classifier. Nah, visual classifier ini bakalan ngeplot nih itu. Plot semua kan isinya. Dia bakal ngeplot data yang dikirim. Data yang dikirim itu apa aja? Nih, classifier. Classifier itu yang extrain sama trainnya di feednya. Terus itu extrainnya dikirim, trainnya sama train dataset. Train dataset ini title-nya. Nih, title yang ini. Nih, training dataset. Nah, ini datanya. Jadi, nah kalau misalnya kita menggunakan random forest yang biasa, dia tuh
batasnya antara batas kelas 0, kelas 1, kelas 2-nya tuh lempeng aja gitu, lurus tuh. Dia nggak ada kayak, kalau secara garis ini emang kelihatan lebih bagus secara secara penglihatan, tapi sebenarnya ini kurang presisi kalau begini, karena kan biasanya namanya batasnya gitu, ini kan datanya random ya, jadi pasti datanya tuh batasnya tuh nggak mungkin lempeng lurus gini, pasti ada kayak gerigi-geriginya gitu. Nah itu tuh ada ntar di extremely random forest, ntar saya lihatkan. Nah ini kan pertama nih, nah ini kan 75% kan tadi yang trennya itu, makanya nih datanya banyak banyak. Nah ntar sekarang yang ini nih, yang tes data, kan tadi ini 75% tuh, nah ini sekarang yang 25%. Kita lihat banyaknya semana nih. Ini visual classifier sama kayak tadi nih yang ke atas buat ngeplot. Yang dikirim itu tadi kan tadi train datanya kan. Nih, X train sama Y train. Nah, sekarang yang dikirim X test sama Y test. Terus title-nya test dataset yang 25%. Nih. Nah, tuh datanya bakalan lebih dikit kan? Karena 3 kali lipat lebih sedikit dari data yang sebelumnya. Titik-titiknya itu tuh lebih sedikit kan daripada yang tadi. Cuman ini batasnya tetap kayak tadi, namanya random forest, dia bakalan lurus saja tuh lempeng kayak gini tuh. Nggak ada gerigi-geriginya. Nah ini ada gerigi-geriginya nih, cuman dikit kan. Nggak sampai banyak, cuman beberapa doang tuh yang gerigi-gerigi gitu. Nah ini sebenarnya kurang kurang presisi kalau kayak gini. Terus lanjut, nah ini untuk evaluasi yang tadi saya bilang itu buat kayak nge-review gitu datanya. Nih yang review-reviewnya nih, bentar. Untuk review. Nah, kan ini kan kita udah dapat nih dari yang tadi nih, yang train data sama tes data nih. Udah dapat kan polanya seperti yang saya jelasin tadi, udah dapat pet data itu. Kalau udah dapat, baru kita coba nih. Kita punya sampel data kayak gini misalnya, berat badannya 5, tinggi badannya 5. Dia bakal masuk ke kelas apa gitu. Terus ini berat badannya 3, tinggi badannya 6, dia bakal masuk ke kelas apa? Itu ada dijawab di sini nih. Ini yang di evaluate ini, evaluate ini. Datanya yang nih, kalau misalnya data poinnya 5, 5 atau misalnya saya contohin berat badannya 5, tinggi badan 5, dia bakal masuk ke kurus. Kalau tingginya 3, beratnya 6, dia masuk ke kurus. Terus kalau tingginya 6, beratnya 4, dia masuk ke gendut kayak gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu, dia dia dari data-data ini bakalan dilihat dia masuk ke kelas apa sih sebenarnya, kelas yang 0 apa kelas ke-1 atau kelas kedua. Nah kan ini kan dalam bentuk tulisannya kan. Nah untuk lihat dari plotnya secara grafiknya gini tuh, kan ada 6 data kan nih, 1 2 3 4 5 6. Nah di sini juga ada 6 titik kan tuh, 2 3 4 5 6. Nah yang hitam ini itu kelas yang 0, yang ini kelas 1, yang putih yang abu-abu kelas 2. Nah jadi kita lihat kan di kelas 0 itu ada 2 orang. Terus yang di kelas 1 itu ada 2 orang juga. Di kelas yang kedua juga ada 2 orang. Ini posisinya kayak gitu. Nah, itu udah jadinya. Nah, terus itu kan tadi udah selesai tuh. Kita udah dapat nih data yang ini. Nah, kita lihat itu seberapa presisi. Ini nih. Buat ngelihat performanya, buat nge-review. Sini ada precision, ada recall, ada F1 score sama support. Nah, precision ini dia kayak buat ngelihat tentang ke positifnya, lebih ke positif, lebih ke gimana ya? Dia tuh lebih ke true positifnya. Jadi ngeliat kesalahan tapi lebih ke true positifnya. Kalau yang ini lebih ke true negatifnya atau lebih ke salahnya. Kan ada dua keadaan kan, true positif sama true negatif. Nah, kalau precision itu lebih ke true positifnya, kalau ini lebih true negatifnya. Nah, F1 score ini itu mean-nya dari sini rata-rata rata-rata dari precision sama recall. Jadi dia di tengah-tengahnya. Makanya lihat nih 0,85 sama 0,92, berarti tengah-tengahnya 0,88, 0,85 nih, tengah-tengahnya. Nah, nilai terkecilnya itu 0, sedangkan nilai terbesarnya itu 1. Kalau udah 1 berarti itu udah 100% akurat. Walaupun di dalam dunia nyata itu nggak mungkin kalau benar-benar nilainya 1, karena ya namanya program pasti ada kesalahan lah. Pasti ada, nggak mungkin bisa nebak 100% akurat, emang dukun gitu kan. Nah ini udah cukup tinggi kan 0,88, jadi udah bisa dibilang presisi lah gitu, karena udah tinggi banget 0,88, udah mendekati 1. Nah seperti itu. Nah itu kan tadi yang random forest kan. Nah sekarang kita flagnya ganti jadi IRF atau extremely random forest kayak gini. Saya mau liatin perbedaannya doang.
Untuk data untuk ininya prosesnya sama aja. Cuman kalau tadi kan kalau misalnya pakai yang extremely pas di sininya nih, nih di sininya dia bakal masuk yang sini extra trees classifier yang ke else-nya paramnya. Nah, dia masuk yang ini nih extra trees. Nah, kalau extra trees ini kan yang tadi saya bilang itu dia extremely random forest kan. Kalau yang random forest ini random forest yang biasa. Kalau ini ya extremely random forest gitu. Tadi itu kalau yang extremely ini tuh dia lebih presisi. Cuman ya efek sampingnya bakalan lebih lama. Kalau misal datanya sampai miliaran itu bakalan lama banget. Soalnya kalau yang ini data 900 saja, ini kan datanya ada 900 nih. Tuh, ada 900 data. Itu udah lumayan lama kan ngeplotnya. Apalagi datanya sampai miliaran gitu. Kalau misalnya di dunia nyata kan bisa aja kan sampai miliaran kayak misalnya kita buat ngitung penduduk dunia, penduduk bumi, kan ada miliaran kan, ada 7 miliaran orang. Itu bakalan lama banget nih. Tuh kalau misalnya yang ini input datanya ini sama aja sih kalau input data. Kan nggak ngaruh random random forest atau extremely. Nah, yang di sininya mulai dari sini. Waktu pengklasifikasiannya ini dia bakalan beda. Tuh, kalau yang tadi kan ini random forest dia lempeng aja kan garisnya nih. Di 4,5 sini nih. Padahal mah sebenarnya di sini tuh udah masuk ke kelas yang berbeda nih. Jadi kalau misalnya ada data di sini, kalau di extremely dia bakalan masuk ke kelas yang putih atau kelas 1. Tapi kalau misalnya tadi yang di random forest, kan random forest kan batasnya di sini kan. Dia bakal masuk ke kelas yang hitam atau yang kelas ke 0 gitu. Jadi sebenarnya kalau dari batas ini lebih presisi itu. Karena dia nggak lempeng aja garisnya. Kalau yang tadi kan lempeng kan random forest, cuman efek sampingnya seperti yang tadi saya bilang, dia bakalan lebih lama. Nah, ini yang training datasetnya. Begitu pula juga yang apa tuh yang tes dataset karena dia kan pakai random forest yang extremely random forest dia bakalan lebih presisi lagi pakai yang random apa tuh lebih kayak bergigi-bergigi gitu jadi batas antara masing-masing kelasnya itu lebih presisi cuman ya lebih lama ngeplotnya itu. Nah tuh lebih plotnya lama kalau ini kan tes dataset kan lebih 25% data doang kan lebih lebih sedikit titik-titiknya. No. Batas-batasnya dia lebih presisi tuh. Kalau yang tadi kan lempeng aja kan di 4,5 sini lurus gitu. Ya, kalau ini beda. Ya, bedanya apa tuh random forest sama extreme random forest dua itu doang sih. Sisanya untuk cara pembentukannya sama aja. Ini yang tadi. Cuman bedanya tuh beda antara random forest dan extreme random forest cuman di sini doang. Mana tadi? Nih, penggunaan ini extra tree sama random forest. Bedanya cuma di situ doang. Sisanya cara ngebuatnya nih, cara ngebentuknya itu sama aja. Pertama pertama param sih nggak terlalu penting sih. Pertama input datanya dulu. Terus dari datanya itu kita pisahin dari jadi beberapa kelas. Plot juga ini sebenarnya kalau ngeplot ini yang ini nih, ini optional aja ini bebas. Nah, ini yang penting juga nih nge-split datanya. Habis itu kita kita apa tuh pakai apa classifiernya. Kayak misalnya kalau random forest pakai berarti pakai yang ini. Kalau misalnya yang extreme ray pakai yang ini. Terus baru dah nih ngeplot datanya. Dijadiin bukan diplot sih. Kalau ini udah bener-bener ngebuat sekaligus ngeplot di sini nih. Tuh, ngebuatnya nih min max-nya dijadiin habis itu baru diplot hasilnya. Habis itu kalau ini untuk ngevaluasi doang, nge-reviewnya. Nah, ini buat ngetes tes data poinnya. Jadi sebenarnya intinya sama aja cara ngebuatnya. Cuman bedanya tuh antara random forest dan extreme random forest cuma di sininya doang. Penggunaan classifiernya, tipenya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.